Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini akan kami sampaikan informasi emiten update. Yang pertama, di mana indeks harga saham gabungan ini membuat Bank BCA, kemudian Bank BRI mencetak all-time high baru. Ini jadi mencetak rekor baru terkait dengan pergerakan harga sahamnya. Kemudian yang kedua, harga melonjak signifikan. Bursa Efek Indonesia akhirnya mensuspensi saham Itama Ranuraya dengan kode saham IRRA. Kemudian informasi selanjutnya di mana vaksinasi COVID-19 ini makin dekat, Itama Ranuraya yakin bisa menjual 200 juta jarum suntik ke pemerintah. Dan selanjutnya ada Astra Auto Parts dengan kode saham Auto yang gencar untuk mengembangkan produk alat kesehatan. Ya, kita akan fokus kepada beberapa emiten tentunya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sektor perbankan. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, ini kita akan cermati secara fundamental ya data-data yang bisa kami sampaikan, khususnya untuk emiten Bank BRI terlebih dahulu. Ya, dari sisi beberapa hal data yang bisa Anda saksikan ini memang menyentuh level tertingginya kembali, mencapai level 4.770. All-time new high yang sudah dicapai oleh Bank BRI. Kemudian pada penutupan di sesi kedua kemarin di level 4.720 naik 1,51%. Adapun kinerja di sepanjang tahun 2020 bergerak positif 51% dengan PBV 3,03 kali. Dan berikutnya pergerakan saham dari Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Kita lihat pada level tertinggi yang sempat dicapai karena ini juga menyentuh level barunya di 36.900. Kemudian pada penutupan sesi kedua kemarin di level 35.800 dan sudah mulai terkena aksi profit taking minus 2,52%. Adapun kinerja di sepanjang tahun 2020 lalu 51% dengan PBV sekitar 4,39 kali. Baik, kita akan lanjut ke time high lagi disentuh kemudian juga dengan Bank BCA. BBRI masih oke tidak? Kalau BBRI memang kami lihat ya dari secara TP fundamental kami memang memberikan target price di 5.100 untuk secara fundamental. Tapi kami lihat memang itu tidak begitu jauh lah ya untuk dari posisi BRI sekarang. Karena secara teknikal resistensinya akan ada di 4.800. 4.800 ya, itu yang mungkin jarak dekatnya dulu. Iya, jarak dekatnya yang menyentuh itu, tapi kami lihat mungkin tidak akan lama lah ya. Betul, karena hari ini saja sudah naik ya, 1,48% di level 4.790. Dan ini sekaligus kita sampaikan juga untuk pembukaan market hari ini nampaknya optimisme masih menjalar begitu Mbak Kety dan juga pemirsa IDX Channel. Indeks harga saham gabungan menguat 1% di level 6.461,387 dengan jumlah saham yang mengalami penguatan cukup banyak 188 saham, sementara yang mengalami tekanan 32 saham. Ini dia. Bagaimana kita mereview dulu opening market hari ini di tengah penantian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Mbak Kety. Ya, sepertinya memang masih dari optimisme untuk menunggu vaksinasi ya, yang memang direncanakan jam 10 ya, Jokowi akan divaksinasi menjadi orang yang pertama untuk divaksinasi. Dan memang untuk pergerakan IHSG sendiri masih inline dengan estimasi MNC hari ini yang akan bergerak mengarah ke area 6.400 hingga 6.550 untuk penguatannya pada hari ini. Oke, itu dia range yang menarik untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, berarti juga akan didorong oleh sektor-sektor lain. Ya, tentunya adalah saham-saham yang masuk dalam LQ45 dan diantaranya sektor perbankan yang akan kita ulas kembali. Baik, Bank BRI, peluang tadi sampai dengan 4.800 ini untuk short term trading saja dan ini pasti akan tercapai karena penguatannya hari ini sudah di atas 1% untuk Bank BRI dan sudah tertembus nampaknya benar 4.820 naik 2%. Wow. Apa yang perlu kita lihat? Apakah menuju level 5.100 next? Bisa jadi sih Mas, cuma memang kita lihat juga ya takutnya memang adanya aksi profit taking begitu dari investor yang melihat memang penguatan BRI itu sudah cukup tinggi ya, jadi sudah overbought begitu. Overbought sekali kah? Overbought sekali ya kita lihat, belum tahu ya karena memang kita lihat juga mungkin dari foreign flow itu juga masih masuk untuk ke sektor perbankan. Oke, bagi yang sudah punya bagaimana posisinya? Di hold dulu atau kita profit taking saja?
Mungkin lihat ya memang dari target masing-masing, kalau memang Oke. kita kan resisten secara jangka pendek memang sudah tertembus di 4.800, mungkin Baik. bisa profit taking, tapi memang kalau misalkan investor yang masih ingin stance-nya lebih panjang Mm-mm. ke level 5.100 itu mungkin masih bisa di hold dulu. Oke, berarti pilihan investasi kita serahkan kembali ke investor maupun traders ya. Betul. Apakah mengambil posisi untung di level 4.800-an karena sudah tembus, begitu itu adalah resisten terdekatnya. Kemudian tinggal menunggu resisten selanjutnya di 5.100 ya, sambil menyikapi apakah juga mulai ada volume jual begitu yang dilakukan oleh Iya, investor ya betul. untuk Bank BRI. Ada batasan support yang perlu dicermati, Mbak Kety, untuk Bank BRI? Supportnya kami berikan ya di level 4.570. Oke, 4570 support untuk Bank BRI ya. Iya. Baik, berikutnya Bank BCA juga ini new time high. Kita lihat meskipun kemarin sudah mulai terkena aksi jual, bagaimana rekomendasi dan analisisnya? Untuk BBCA memang secara fundamental atau jangka panjang kami masih memberikan target price di 38.000. Oke. Nah, untuk secara jangka pendek mungkin resistance masih ada di 37.000 ya. Memang kita lihat hari ini untuk Bank BCA sendiri agak volatil ya, tadi sempat naik Betul. cukup tinggi, sekarang kenaikannya Sudah mulai terbatas, begitu. yes. Iya, betul. Nah, mungkin kalau untuk BCA sendiri kita memberikan level support di 35.450. Nah, ini cukup dekat ya dengan pergerakan harga sekarang yang kami lihat sekarang mulai melemah kembali untuk Betul. BCA. Sedang terkena aksi jual tipis saja 0,14% ini ya di level 35.750. Berarti ada batasan support di 35.450. Apakah Iya, itu betul. bisa menjadi the best entry nanti berikutnya nih untuk Betul, Mas. investor? Bisa Oke. mulai mengakumulasi karena memang untuk resistance dan target price kita masih cukup tinggi lah, masih untuk mungkin lebih untuk cukup jauh ya dibandingkan BBRI yang pergerakannya mungkin masih meningkat tadi. Baik, kalau kita cermati perbankan saat ini sebaiknya kita short term trading atau long term sih sebenarnya, Mbak? Kalau perbankan sebenarnya bisa keduanya ya, tapi memang oke. long term juga memang sentimennya cukup banyak ya, karena memang yang tadi sebelumnya saya sebutkan Iya. dari kemenangan Biden dan solidnya Demokrat di pemerintahan Amerika Serikat itu kan memang sentimennya cukup positif untuk stimulus ke emerging market. Iya. Nah, kita juga lihat pemerintah juga sudah memutuskan untuk memberikan stimulus sebesar 67 triliun ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas. Nah, itu kan memang sentimennya sudah cukup positif untuk meningkatkan perbankan sendiri. Apalagi Oke. memang dari nanti economic recovery itu kan akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan juga meningkatkan perputaran dana di perbankan. Maka kita memang ekspektasikan performa perbankan secara jangka panjang itu akan lebih baik, Mas. Betul, karena investor asing juga sudah mulai menyasar Big Four-nya ya untuk perbankan di Betul. Indonesia. Iya, karena Itu dia. memang perbankan memang masih menjadi mover ya untuk IHSG. Baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan Bank BRI, peluang antara 4.800 sampai dengan 5.100, kemudian Bank BCA-nya antara 37.000 sampai dengan 38.000. Di tengah pelemahan justru itu adalah peluang yang menarik ya kita untuk mengambil posisi beli. Kemudian ada beberapa yang menarik juga kemarin kan BPD Banten TBK. Itu kenaikannya luar biasa juga kan. Kemudian sudah mulai terkena aksi profit taking hari ini minus hampir 5%. Bagaimana sih kalau melihat pergerakan emiten seperti ini, Pak Kety? Kalau untuk bank daerah ya, Ya. kita lihat mungkin kalau kemarin ada beberapa sentimen ya dari pemerintah sendiri, dan kemarin kan sebelum peningkatan ini kan memang adanya right issue ya, dan untuk penebusan right issue sendiri, makanya kemarin kita lihat sebenarnya secara dalam beberapa minggu itu sempat turun. Nah, tapi memang masih ada positif sentimen dari pemerintah karena memang yang tadi untuk stimulus sebesar 67 triliun itu juga memang ditujukan untuk bank perkreditan daerah. Jadi kami harapkan memang Bank Banten ini akan menjadi salah satu bank yang menerima untuk stimulus tersebut. Baik, itu dia. Apakah bisa menjadi pilihan investasi di tengah pelemahan untuk mengambil posisi beli atau masih tunggu dulu nih? Khawatir pelemahan akan berlanjut. Kita mesti melihat dulu ya, karena memang pergerakan akhir-akhir ini cenderung volatil begitu, Mas. Mungkin dari support dan resisten juga sudah tertembus, dan sekarang turun kembali yang cukup dalam, ya kita mungkin melihat dulu lah ya untuk pergerakannya hari ini. Baik, begitu. itu dia rekomendasi untuk BKS, dan kita akan jeda kembali sebentar. Di segmen berikutnya kita akan bahas rekomendasi saham-saham pilihan nih dari MNC Sekuritas. Kami akan segera kembali.